proyek modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk saya wawancara juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Saya ingin mengetahui apakah betul ada keterkaitan yang erat antara kasus 2015 dengan kasus 2021 ini yang mencuat tahun 2021 ini. Dua-duanya soal tanah, dua-duanya diduga melibatkan oknum pejabat di DKI Jakarta, dan dua-duanya punya dugaan makelar yang berhubungan dengan pola yang sama. Benarkah itu? Saya akan masuk ke dalam, saudara. Saudara, saya sudah bersama dengan PLT juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Bung Ali Fikri. Terima kasih, Bung Ali. Ini saya tahu bahwa Anda sibuk dan saya apresiasi memberikan kesempatan pada program Aiman untuk diwawancara terkait dengan dugaan kasus korupsi tanah di Pemprov DKI Jakarta. Saya ingin tanya, itu tanah digunakan untuk rumah susun sederhana milik Rusunami DP 0 rupiah, betul? Jadi begini Mas Aiman, data sementara yang memang kami miliki ya terkait dengan ini adalah dalam rangka untuk bank tanah DKI. Bank tanah. Bank tanah. Jadi belum dispesifikasikan apakah itu nanti untuk Rusunami DP 0 rupiah, untuk rumah 0 rupiah, belum ya? Ya, belum. Jadi penggunaannya belum ada perencanaan. Namun demikian tentu informasi yang ada, yang kami terima nanti akan dikonfirmasi terhadap para saksi-saksi yang kami panggil dan hadirkan di depan penyidik. Oleh karena itu nanti akan digali lebih lanjut terkait dengan penggunaan tanah ini yang kemudian ada dugaan tindak pidana korupsi. Saya datang juga ke lokasi dan kemudian saya melihat memang lokasi jalannya kecil dan sebagainya. Agak aneh memang ketika digunakan untuk 0 rupiah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ini sesungguhnya pola lama, pola purba saya katakan, karena menunjuk makelar atau makelar yang mungkin mencari pekerjaan dalam tanda kutip ke pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, oknumnya, lalu kemudian melakukan markup penggelembungan yang luar biasa. KPK melihat pola ini sesungguhnya pola yang sederhana. Ya, ini seperti halnya pengadaan barang dan jasa yang lainnya sebenarnya ya. Di sana ada unsur setiap orang, kemudian melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang atau korporasi, dan kemudian ada kerugian keuangan negara. Iya, gitu ya. ratusan miliar dugaannya. Ya, dugaan yang ada ratusan miliar. Namun sekali lagi, Mas Aiman, ini kan kami sudah melakukan penggeledahan ya di tempat-tempat Jakarta. Kami sudah dapatkan banyak dokumen, termasuk juga kami telah memeriksa 9 orang saksi kemarin kita panggil, ada 6. Tentu itu yang akan terus kita dalami, kita konfirmasi sehingga nanti alat bukti itu terkumpul dengan sempurna sehingga baru kemudian kami sampaikan kepada masyarakat. Saya kemudian mencoba untuk menginvestigasi bahwa kasus ini punya hubungan dengan kasus di 2015 karena memiliki makelar yang punya hubungan suami istri. KPK melihat bahwa 2 kasus ini beririsan. Satu ditangani oleh Polda Metro Jaya 2015, apakah kemudian akan diambil alih karena semuanya beririsan, termasuk juga mangkrak prosesnya yang 2015. Begini Mas Aiman, tentu segala informasi dan data sebagaimana Mas Aiman katakan tadi adalah bagian yang akan dikonfirmasi terhadap para saksi-saksi gitu ya. Namun prinsipnya tadi terkait dengan apakah ada pengambil alihan perkara dari aparat penegak hukum lain yang ketentuan pasal 10 huruf A besar Undang-Undang KPK di sana ada. Ditambah juga ada peraturan presiden tentang supervisi, kemudian KPK sendiri juga sudah menerbitkan peraturan pimpinan terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari supervisi. Saya yakin bahwa seluruh informasi data ini akan kami dalami sehingga proses penanganan perkara ini tentu akan lebih bisa dikembangkan lebih lanjut jika kemudian memang nanti ada irisan, ada fakta, ada keterangan saksi-saksi yang kemudian mendukung dari seluruh proses kegiatan yang akan kami lakukan. Jadi juru bicara KPK, Bung Ali Fikri mengatakan bahwa bukan tidak mungkin, bukan mustahil akan mengambil kasus yang di Polda Metro Jaya terkait dengan korupsi tanah DKI Jakarta tahun 2015, pada saat itu gubernurnya adalah Basuki Cahayapurnama Ahok, untuk kemudian ditarik ke kasusnya di KPK. Ya, artinya sepanjang kemudian di dalam proses penyidikan yang kami lakukan ini, ada ditemukan fakta-fakta keterkaitan tadi gitu ya. Ini proses baru kami mulai dan memeriksa sejumlah saksi dan sekali lagi tadi melakukan penggeledahan. Ini yang akan terus dikembangkan. Ini kalau kita lihat 2 kasusnya ini sama, mirip meskipun di kepemimpinan yang berbeda. 2015 Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, dan 2021 ini Pak Anies Baswedan. Kemungkinan kasus-kasus ini sebenarnya bukan hanya 2, 2015, 2021. Tapi kasus ini karena pembeliannya untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta banyak bisa terjadi, banyak mungkin terjadi, dan KPK sudah mencium itu.
Sejauh ini seperti yang sudah kami sampaikan adalah pengadaan tanah tahun anggaran 2019 yang dimuncul gitu ya. Tetapi saya kira bahwa kami kan telah memanggil juga beberapa orang saksi ya di perusahaan umum daerah ini Saranajaya. Oleh karena itu tentu seluruh fakta-fakta, seluruh informasi ini kami konfirmasi kepada saksi-saksi ini. Nah, adapun kemudian nanti fakta-fakta lain gitu ya, informasi-informasi lain pasti kami konfirmasi. Apakah hanya berdiri di sini atau ada yang lain, ataukah ada kasus-kasus tanah yang lain juga, ataukah ada pejabat yang lain juga, tentu ini patut dicermati dan KPK akan terus kemudian menggali soal itu. Betul, tentu informasi yang ada yang kami terima dari masyarakat tentu dikonfirmasi pada saksi-saksi. Bung Ali Fikri, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih Bung Ali. Terima kasih, sama-sama. Serupa, dua kasus tanah yang diduga dilakukan oleh kelompok yang sama, Anya Runtuwene dan suaminya Rudi Hartono. Polanya terbilang sama, tanah dijual ke Pemprov DKI dengan harga berlipat. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif.